Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat badan kita semua, sehingga kita tak merasa bahwa sebentar lagi kita akan menyambut datangnya bulan Syawal, atau dengan arti lain bahwa bulan Ramadan yang sangat kita sukai, bulan Ramadan yang sangat kita nanti-nanti akan segera berakhir dan akan segera meninggalkan kita. Kita berada di 10 hari terakhir, yang mana kata Nabi Muhammad SAW, Ramadan awwaluhu rahmah. Ramadan 10 hari pertamanya adalah rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa awsatuhu maghfirah, dan pertengahannya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan 10 hari terakhirnya adalah pembebasan dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmat kasih sayangnya, maghfirah ampunannya, dan mendapatkan pembebasan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada perasaan senang karena kita mampu melaksanakan puasa sampai hari ini. Ada juga perasaan sedih karena akan meninggalkan bulan yang suci ini, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala buka seluruh pintu surga, Allah tutup seluruh pintu neraka, bahkan Allah ikat seluruh setan-setan sehingga tidak mengganggu umat Islam untuk beribadah di bulan suci ini. Tapi ada beberapa hal yang mesti kita ingat. Mengingat ada beberapa hari lagi yang bisa kita optimalkan, bisa kita maksimalkan untuk mendulang banyak-banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kaum muslimin yang muslimat yang berbahagia adalah mengisi hari-hari terakhir kita ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan, As-siyamu wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran kelak di hari kiamat akan memberikan syafaat bagi seorang hamba. Jika kita orang yang betul-betul menjaga puasa Ramadan, jika kita juga orang yang gemar membaca Al-Quran, baik di waktu malam ataupun di waktu siang, insya Allah keduanya ini akan menjadi syafaat kita di hari kiamat nanti. Yaqulus siyam, nanti puasa akan kata, Ya Rabbi, inni mana'tuhu anil akli wa syubri wa syahwatihi fi naharihi fashfi'ni fihi. Ya Allah, aku telah mencegahnya daripada makan, minum, dan melampiaskan syahwatnya di siang hari, maka berikanlah aku syafaat untuk menolong orang ini. Lalu Al-Quran pun akan berkata, wa yaqulul Quran inni mana'tuhu nauma fil laili fashfi'ni fihi. Aku, ya Allah, dulu telah mencegahnya banyak tidur di waktu malam untuk selalu membacaku, menghiasi malam-malamnya dengan membacaku, kata Al-Quran, maka berikanlah aku
syafaat untuk menolong hamba-Mu ini. Semakin banyak yang menolong kita, potensi kemungkinan kita selamat dari siksa api neraka pun akan semakin besar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah menghidupkan malam-malam dengan ibadah. Malam-malam Ramadan yang tinggal menghitung hari ini jangan kita sia-siakan, jangan kita lalaikan. Meskipun kita sekarang berada di masa-masa sulit, di masa kita tidak bisa leluasa sholat tarawih di masjid, tidak bisa lama-lama beriktikaf di masjid, tapi hal itu semua bisa kita lakukan di rumah kita masing-masing. Di rumah kita bisa tarawih bersama keluarga kita. Di rumah kita bisa sholat witir. Di rumah kita tetap bisa tadarusan bersama anak, istri, keluarga kita semua. Bahkan di rumah kita pun kita bisa memperbanyak zikir, istighfar, dan bertafakur, muhasabah, introspeksi diri, dan bagaimana meningkatkan amal ibadah kita meskipun hanya di rumah kita saja. Hal yang tadinya harus kita lakukan di masjid untuk mendapatkan kekhusyuan, untuk bisa lebih fokus beribadah karena tidak ada gangguan dan bisa memaksimalkan ibadah kita, mengoptimalkan ibadah kita, baik itu dari segi kualitas ataupun kuantitas, yang tadinya bisa sering kita lakukan di masjid, bisa kita lakukan di rumah kita masing-masing. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu betul giat beribadah di bulan Ramadan melebihi ibadahnya di bulan-bulan lainnya. Beliau sangat bergemar beribadah, tapi khusus di bulan Ramadan beliau tambah lagi. Beliau berikan perbedaan, baik itu secara kualitas ataupun kuantitas. Yang biasanya sholat tahajudnya hanya beberapa rakaat di luar bulan Ramadan, tapi di bulan Ramadan jumlahnya, kualitasnya ditambahkan lagi oleh Nabi Muhammad SAW. Wa fil ashr awakhir, dan khusus di 10 malam terakhir, ma la yajtahidu fi ghairihi, melebihi ibadah beliau di hari-hari di luar 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nabi Muhammad termasuk orang yang giat beribadah. Beliau adalah panutan kita, uswatun hasanah. Beliau sangat bersemangat dalam beribadah. Tapi lebih semangat lagi di bulan Ramadan, dan lebih-lebih lagi ketika di penghujung bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Bahkan Siti Aisyah pernah berkata, Nabi Muhammad SAW jika masuk ke dalam 10 hari terakhir Ramadan, Nabi Muhammad hidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Nabi Muhammad ikat tali pinggangnya sebagai bahasa kiasan beliau tidak melakukan hubungan suami istri selama 10 hari di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Dan Nabi pun juga mengajak keluarganya, membangunkan keluarganya untuk sama-sama menghidupkan malam-malam di 10 terakhir Ramadan dengan ibadah. Beliau bangunkan istrinya, beliau bangunkan anaknya, beliau bangunkan anak menantunya, semuanya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi pun berpesan kepada Siti Aisyah, taharru, carilah Lailatul Qadri fil ashir awakhir min Ramadan. Wahai keluargaku, carilah malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bahkan kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, terkadang orang tuh sadar dia beribadah di bulan Ramadan,
di malam Lailatul Qadar kadang tidak sadar. Yang Allah berikan pengetahuan bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar adalah keutamaan yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Tapi ada juga hamba-hamba Allah yang beribadah di malam Lailatul Qadar tapi dia tidak sadar. Dia istiqomah setiap malam, dia isi dengan ibadah. Dia tidak tahu kalau bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Ketidaktahuannya itu akan terjawab nanti di akhirat ketika Allah memberikan tahu bahwa kalau di bulan Ramadan kali ini bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, kamu beribadah, kamu isi dengan ibadah, dengan rangkaian ibadah. Sungguh beruntunglah hamba itu jika kita mampu, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, mempunyai 12 tahun, 12 Ramadan saja kita isi dengan ibadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, itu seperti orang mendapatkan pahala 1000 tahun. 83 kali 12, 1000 lebih. Walaupun umur kita tidak sampai 1000 tahun, tapi pahala kita Allah Subhanahu wa Ta'ala catatkan, berikan bagaikan orang yang hidup selama 1000 tahun. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu ada yang harus kita perhatikan lagi ketika di penghujung daripada bulan Ramadan ini adalah mengeluarkan zakat fitrah. Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan sebuah hadis, zakatul fitri tuhratun lis-shaim minal lagwi war rafas wa tu'matun lil masakin. Zakat fitrah adalah pensucian bagi orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia, dari perkataan yang kotor, dan sebagai bantuan makanan bagi orang fakir miskin. Yang puasa suci hatinya, suci jiwanya, kesalahan-kesalahannya pun Allah ampunkan, dosa-dosanya Allah hapuskan. Bahkan ibadah ini pun juga memberikan berkah kepada orang lain, terutama kepada saudara-saudara yang berada ataupun hidup di bawah garis kemiskinan, mendapatkan bantuan dari saudaranya berupa makanan sehingga bisa menjadi bekal mereka di malam hari raya. Mereka tetap bisa merayakan hari raya dengan senang karena adanya makanan yang cukup untuk mereka makan, untuk mereka dan keluarga mereka makan. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, la yazalu siyamul abdi mu'allaqan bainas sama'i wal ard hatta yuaddi zakata fitrihi. Puasa seorang hamba, puasa seorang muslim akan terkatung-katung, tergantung di antara langit dan bumi, masih belum dihantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan arti belum diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta yuaddi zakata fitrihi, sampai dia menunaikan zakat fitrahnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Amalan ibadah puasa yang kita jalani ini mesti harus disucikan lagi, karena sebagian kita kadang tidak mampu menjaga matanya, tidak mampu menjaga telinganya, tidak mampu menjaga lisannya dari perbuatan-perbuatan buruk, sehingga dengan berkat zakat fitrah ini Allah sucikan kita daripada kesalahan tersebut, sehingga pahala ini naik ke langit dalam keadaan suci dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pesan dari Al-Habib Umar bin Hafiz rahimullahu ta'ala rahmatul abrar. Beliau pernah menyampaikan sebuah ceramah
bahwasanya beliau pernah berkata, laqad kana nabiyyika sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah melebihi kesungguhan beliau ketika di luar bulan Ramadan. Wa yajtahidu fi ashr awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairiha min Ramadan. Dan khusus di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kesungguhan beliau, keseriusan beliau dalam beribadah melebihi daripada hari-hari lainnya daripada bulan Ramadan. Faqtadi binabika sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah cara ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahdar 'adata aqwamin, jangan ikut, hati-hatilah terhadap kebiasaan-kebiasaan orang-orang. Yajtahiduna awwal syahri, mereka itu bersungguh-sungguh beribadah di awal Ramadan, hadir sholat tarawih ramai sekali di awal bulan Ramadan. Tapi semakin ke penghujung Ramadan, semakin sedikit yang semangat untuk beribadah. Bahkan kata Al-Habib Umar bin Hafiz, summa yaksiluna wa yafturuna akhirahu, kemudian kembali menjadi malas, kembali menjadi melemah imannya, tak bersemangat lagi dalam melaksanakan ibadah meski dia tahu dia berada di bulan suci Ramadan. Wa rubbama raja'u ila taqsir wasai'at, dan kemungkinan dia kembali lagi meremehkan, mengentengkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, atau na'udzubillah min dzalik, kembali berbuat keburukan, kembali berbuat maksiat, na'udzubillah min dzalik. Pesan beliau, fa innamal a'malu bi khawatimiha, sesungguhnya amal perbuatan itu sangat dinilai pada akhir penghujungnya. Orang dikatakan baik jika dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang betul-betul menghargai bulan suci Ramadan justru akan lebih fokus, akan lebih lagi bersemangat dan beribadah, terutama di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Fa'inal a'malu bi khawatimiha, kata Habib Umar bin Hafiz, sesungguhnya amal perbuatan seorang hamba dilihat daripada penghujungnya. Jika dia mampu istiqomah sampai selesai Ramadan, insya Allah dia akan mendapatkan rahmat dari Allah, dia akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting itqun minan nar, pembebasan dari siksa api neraka. Lalu apa yang kita mintakan di malam Lailatul Qadar? Apa doa-doa kita yang harus kita hiasi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini? Hal itu pun pernah ditanyakan Siti Aisyah radhiyallahu anha kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi pun menjawab, quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Allahumma, ya Allah, innaka afuun, sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Pemaaf. Kita mengakui kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa yang sanggup, bahwa yang berwenang mengampuni dosa-dosa kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuhibbul afwa, ya Allah Engkau adalah zat yang pemaaf, yang cinta memaafkan hamba. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun juga memuji sifat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pemaaf. Karena kita dilandasi oleh kecintaan seperti ini, kita mengakui Allah adalah zat yang maha pengasih lagi maha pengampun, maha pemaaf, dan kita pun menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mencintai
pemaafan daripada kesalahan, kita pun meminta kepada Allah, fa'fu anni, maka ampunilah segala kesalahan-kesalahanku. Bahkan para ulama kita pun mengajarkan kita, kalau konteks hadis aslinya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi kalau seorang imam memimpin doa untuk jamaahnya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ujungnya aja beda. Ada fa'fu anni untuk diriku sendiri, fa'fu anna untuk kami semua. Bahkan ulama kita pun juga menambahkan salah satu dari Asmaul Husna dalam doa ini. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu kalau kita baca berjamaah. Kalau kita lagi sendirian, kita sholat tahajud, kita sholat sendirian di rumah, sholat sunnah di rumah, kita melazimi membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ditambah Asmaul Husna, silahkan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita tingkatkan lagi amal ibadah kita, khususnya di beberapa hari terakhir ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan, berikan kita rezeki yang halal sehingga kita mampu beribadah, dan Allah bukakan pintu hidayah kepada seluruh keluarga kita, bahkan untuk kita sendiri, untuk selalu istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Allahumma la tukhrijna min Ramadan illa waqad aslahta ahwalana. Ya Allah, janganlah Engkau keluarkan kami dari bulan Ramadan kecuali telah Engkau perbaiki keadaan kami. Ya Allah, perbaikilah keadaan kami. Yang tadinya kami mungkin dalam kesusahan, permudahlah urusan kami. Yang tadinya kami berada di wabah penyakit corona ini, ya Allah, segera hilangkanlah wabah ini. Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sehat, hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma la tukhrijna min Ramadan illa waqad aslahta ahwalana wa as'adta hayatana wa ghafarta dhunubana wa taqabbalta salatana wa siyamana wa haqqaqta lana ma natamannahu wa yassarta lana kulla amrin asir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas segala perhatian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.